Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Husain Abdullah, NPM 238381131066, akan menyampaikan tentang materi sejarah dan ruang lingkup ilmu hadis, mata kuliah ilmu hadis. Definisi hadis. Ulumul hadis atau ilmu-ilmu hadis merupakan cabang ilmu yang perlu diketahui bersama oleh umat Islam khususnya. Sebagaimana telah kita ketahui, hadis ialah segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan atau hukum dalam agama Islam. Hadis dijadikan sumber dalam agama Islam selain Al-Quran. Ulumul hadis ialah berarti ilmu pengetahuan yang mengkaji atau membahas tentang segala yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir maupun lainnya. Maka segala ilmu yang membicarakan masalah hadis pada berbagai aspeknya berarti termasuk ilmu hadis. Di dalamnya terdapat cabang-cabang ilmu hadis. Ada fase histori, sejarah, dan penulisan hadis. Yang pertama, pada masa Rasulullah sendiri itu ada penulisan hadis. Kemudian pada masa sahabat, para Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Kemudian pada masa tabi'in adalah orang-orang yang mengikuti para sahabat yang dia tidak menjumpai pada Rasulullah. Dan juga ada abad ketiga Hijriah. Pada abad ketiga Hijriah ini ya terjadinya penyeleksian, ya, mana yang dia sabda Rasulullah, ijtihad para khalifah dan lain-lainnya. Nah, pengertian al-hadis, pengertian ilmu hadis riwayah. Ilmu hadis, ilmu yang membahas ucapan, perbuatan, takrir atau ketetapan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW serta periwayatannya, pencatatannya, dan penelitian lafal-lafal. Kemudian pengertian ilmu hadis dirayat. Pengetahuan mengenai hakikat periwayatan al-riwayah, syarat-syarat macam-macam dan hukum-hukumnya, dan mengenai keadaan para periwayat hadis al-rawi dan syarat-syaratnya, juga mengenai macam-macam hadis yang diriwayatkan al-marwi, serta mengenai segala yang berkaitan dengannya. Nah, ini menurut Ibnu Al-Kahfani. Nah, kemudian para tokoh dan hasil kajiannya. Di kota Madinah sendiri ada seorang tokoh namanya Muhammad ibnu Syihab al-Zuhri pada tahun 51 sampai 124 Hijriah. Kemudian ada Ibnu Ishaq wafat tahun 1151 Hijriah. Kemudian Malik bin Anas 93 sampai 179 Hijriah. Kemudian ada di kota Makkah yaitu Ibnu Juraij, yaitu pada tahun 80 hingga 150 Hijriah. Kemudian Basrah, Hamad, di kota Basrah ada Hamad ibnu Salamah, wafat pada tahun 176 Hijriah. Kemudian ada di Kufah, yaitu Sufyan al-Thawri, wafat pada tahun 161 Hijriah. Kemudian ada lagi muhadis besar abad ketiga Hijriah. Ya, ini meriwayatkan kutubus sittah. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Nasai, dan Ibnu Majah. Ini terkenal dengan kitabus sittah, kutubus sittah. Nah, kemudian karya tulis kitab-kitab al-hadis. Ada Muwatta dari karya Imam Malik, kemudian Musannaf karya Abdu al-Razzaq, kemudian Musnad karya Ahmad, kemudian Kutub al-Sittah. Tadi. Nah, kemudian sejarah hadis prakodifikasi, yaitu hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Periode ini disebut al-asr, al-wahyi, wa at-takwin. Nah, kemudian selanjutnya perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin 11 Hijriah. Nah, periode ini disebut al-hasr, al-ashr, at-tathabut, wa al-iqlal bin al-riwayah. Selanjutnya perkembangan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin tahun
tahun 11 Hijriah sampai 4 ya. Sampai 4 Al-Hasr. Nah, periode ini disebut At-Tasabut wa Al-Iqlal min Al-Riwayah. Selanjutnya, perkembangan pada masa sahabat kecil dan tabi'in, periode ini disebut Al-Hasr Insyar Al-Riwayah ila Al-Mahsyar. Ya, ada 4 unsur dalam periwayatan hadis. Yang pertama sanad. Nah, sanad itu merupakan tempat bersandar urutan para perawi hadis yang kemudian berlanjut pada matan. Matan tersendiri adalah ya secara bahasa namanya tanah yang keras dan naik ke atas. Nah, maksudnya ya perkataan terakhir dari sanad, isi hadisnya. Kemudian rawi, orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa yang didengar atau yang diterima dari seseorang. Kemudian mukhroji, orang yang menukilkan hadis dari suatu kitab atau musnad ke kitab lain. Nah. Kemudian ada istilah-istilah dalam ulumul hadis. Yang pertama hadis. Segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, pengakuan, takrir, atau sifat akhlak dan fisik. Kemudian ada as-sunnah, segala yang dinukilkan dari Nabi SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun takrir, pengajaran, sifat, perilaku, perjalanan hidup Nabi SAW sebelum diangkat menjadi Rasul maupun sesudahnya. Kemudian khobar. Hadis ini berasal dari Nabi Muhammad SAW, sedangkan khobar adalah selain dari beliau, kabar-kabar. Kemudian ada atsar, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Kemudian ada cabang ilmu hadis. Yang pertama itu ada ilmu ar-rijal. Ilmu ar-rijal sendiri ya berasal dari kata rojulun, seorang laki-laki, hadis ya ada hadis. Artinya ya orang laki-laki yang membawa hadis atau yang meriwayatkan hadis ya, yang menghimpun hadis. Kemudian ada ilmu jaharwa at-ta'dil, yaitu tentang kecacatan dan keadilan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah ilmu fanhil mubhamat, ya, mengetahui nama orang yang tidak disebut dalam matan atau sanad. Kemudian yang keempat ada ilmu ilal al-hadis, membahas sebab yang tersembunyi yang dapat mencatatkan kesahihan hadis. Kemudian ada ilmu gharib al-hadis, yaitu menerangkan makna kalimat yang terdapat dalam matan hadis yang sukar diketahui maknanya dan jarang terpakai oleh umum. Nah, itu. Yang keenam adalah ilmu nasikh wal mansukh. Nah, ini membahas tentang hadis-hadis yang saling bertentangan, yang tidak mungkin saling bias dikompromikan. Ya, bisa mengganti dan digantikan gitu. Nah, mansukh sendiri artinya terbukti datang terdahulu, nasikh yang terbukti datang secara bahasa. Kemudian ilmu yang ketujuh, ilmu talfiq al-hadis, membahas cara mengumpulkan hadis yang berlawanan lahirnya. Nah, mentaksis makna hadis yang sama, yang am. Nah, kemudian mentaksis hadis yang mutlak. Kemudian melihat beberapa banyak hadis yang itu terjadi. Yang delapan yaitu ilmu tasyib wa at-tahrif, ya, membahas sebab-sebab yang tersembunyi tidak nyata yang dapat mencacatkan hadis. Yang sembilan ilmu asbabul wurud al-hadis, menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya dan masanya Nabi menuturkan itu. Nah, kemudian yang 10 adalah ilmu muthalah al-hadis, menerangkan istilah-istilah yang dipakai oleh ahli hadis. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.